Pengaruh Presiden Jokowi dalam pilkada serentak November mendatang pastilah ada, tapi seberapa besar agak sulit menghitungnya. Karena pada pilkada serentak nanti, Presiden Jokowi sudah digantikan oleh Presiden Prabowo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi cawe-cawe Presiden Jokowi sebetulnya tak lagi relevan. Yang masih menganggap itu relevan berarti ada trauma psikologis yang belum sembuh. Dan orang yang mengalami trauma itu lalu ikut bertarung, maka kekalahan akan lebih dekat ketimbang kemenangan. Apalagi ilmu pamungkas Jokowi itu sebetulnya sederhana, tapi sulit diterapkan bagi yang lain, yakni ojo ke susu. Pak Jokowi itu orangnya tak terburu-buru, main sampai selesai, sampai ke ujung. Jangan sampai belum main tapi sudah berhenti, sudah crot duluan. Ya pastilah kalah. Misalnya saat Pilpres lalu, belum apa-apa, Nasdem sudah deklarasikan pencapresan Anies Baswedan. Lalu Caimin yang kebelet ingin maju, mau saja dipasangkan dengan Anies Baswedan. PKS yang tak ada pilihan lain terpaksa ikut mengusung Anies Muhaimin. Hasilnya kalah. PDIP masih agak sabaran tapi tak sampai ke ujung. Ganjar Mahfud dideklarasikan dengan mantap. Presiden Jokowi bahkan keluarganya diserang terus-terusan tanpa jeda. Hasilnya ya kalah juga. Bahkan kekalahan Ganjar Mahfud jauh lebih telak dibandingkan Anies Muhaimin. Pada pilkada serentak kali ini, khususnya di Jakarta, ketidaksabaran itu diulangi lagi oleh PKS. Katanya tak akan mendukung Anies, hanya akan mendukung kader sendiri. Sudah diumumkan Sohibul Iman, lalu ditarik lagi, diumumkan lagi Anies Sohibul Iman, yang disingkat AMAN. Dengan rentang waktu yang kurang lebih dari sepekan, bagaimana akan bisa menang? Kendati itu dikatakan trik kreasi dari anak-anak muda PKS, trik dan kreasi macam apa pula itu. Jelas bentuk dari ketidaksabaran. Mestinya makna kesabaran itu lebih dipahami oleh PKS, tapi memang kesabaran adalah praktik bukan sekedar teori. Langkah PKS jadi tak dimengerti oleh lawan, bahkan kawan sendiri salah mengerti. Nasdem yang diklaim sudah memberi lampu hijau tak terlihat mengangguk dengan pasangan AMAN, malah PKB mengatakan itu blunder. PKS memborong 2 kursi sekaligus. Tidak saja dianggap tidak sabaran, malah dianggap blunder. Bukan mustahil pasangan AMAN ini kalah sebelum bertanding alias tak jadi berangkat ke KPU. Bagaimana dengan cara seperti itu mengalahkan Jokowi? PDIP atau Ganjar Mahfud sudah membuktikannya. Jokowi itu tak bisa diserang-serang seperti yang dikatakan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Cawe-cawe Jokowi tak bisa dilawan dengan cara merecoki. Harus lebih sabar dan dingin. Hanya saja baru Pak Jokowi yang bisa sesabar itu. Meski dihina dan dicaci maki, tapi ia terus berbuat yang terbaik. Entahlah.